Halo, jumpa lagi dengan Bu Lili dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, Bu Lili sudah mengajak kalian untuk mempelajari bagaimana cara kita membuat laporan hasil pengamatan. Nah, di mana laporan hasil pengamatan itu akan terdapat unsur wawancara di dalamnya. Nah, unsur wawancara ini harus kita laporkan baik secara tertulis maupun secara lisan. Kalau secara lisan, it's okay, no problem, ya. Nah, sedangkan dalam laporan yang secara tertulis, maka kalian harus memperhatikan beberapa tanda baca. Nah, dalam bahasa Indonesia itu tanda baca banyak sekali, antara lain ada titik, koma, tanda tanya, tanda seru, titik dua, tanda petik, tanda seru, sudah tadi, tanda garis miring, dan seterusnya. Kali ini Bu Lili akan membahas mengenai tanda baca yaitu titik dua dan garis miring. Sekarang coba kalian perhatikan pada tanda titik dua. Nanti kalau kalian masih penasaran, silakan kalian baca dari bukumu. Bukumu itu ada di halaman 12. Oke? Nah, baik, Bu Lili akan berusaha untuk mencoba menjelaskan di sini. Jadi yang pertama itu titik dua itu berfungsi untuk menghubungkan antara unsur utama dan unsur penjelas. Sebagai contoh, bahasa yang digunakan dalam sekolah SBTH adalah titik dua. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Indonesia. Nah itu. Jadi ketika kita membicarakan bahwa dalam sekolah 3 bahasa, sekolah SBTH, itu bahasa yang digunakan itu mencakup 3, maka diberi titik 2. Contoh yang lain, misalnya siapa direkturnya? Nah, di sini dikatakan, Bu Lili sengaja memilih contoh kalimat yang pendek. Oke, direkturnya adalah. Nah, ini fungsinya titik 2. Misalnya Dr. Andes Ali Topan misalnya, ya. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa sesudah kata direktur tidak usah diberi kalimat yang berbeda, cukup titik 2. Ini sudah menjelaskan bahwa unsur utamanya yaitu yang ditanyakan direktur dan unsur penjelasnya yaitu Dr. Andes Ali Topan. Kemudian yang kedua itu di dalam penulisan sumber kutipan, surat kabar, ayat kitab suci, majalah ataupun buku. Misalnya tadi Bu Lili sudah memberi contoh, ya. Ini contohnya karena ini Bu Lili berikan di bawahnya, ya. Misalnya Bu Lili akan mengatakan bahwa kebahasaan. Nah, terus tanda titik 2. Nah, baru dibeli ini dari buku Pintar Bahasa Indonesia. Pintar Bahasa Indonesia. Nah, gitu, ya. Jadi di sini perlu disampaikan atau dicantumkan titik 2. Begitu juga misalnya dalam ayat kitab suci. Mohon maaf nih untuk teman-teman yang beragama muslim, Bu Lili kurang paham. Namun sebagai contoh yang Bu Lili anut yaitu misalnya dalam Injil Matius. Nah, ayat 2. Matius 2 3 sampai 7. Itu ya. Jadi perlu ada tanda titik 2. Oke. Berikutnya adalah pada teks percakapan. Nah, ini yang paling penting. Ketika kamu tadi mengadakan wawancara, pasti kamu mengucapkan selamat, ya. Mengucapkan selamat, menyampaikan salam dan seterusnya. Itulah perlunya. Kalau di dalam penulisan teks percakapan itu harus diberikan titik 2. Oke, yang ini Bu Lili rasa sudah cukup jelas, akan Bu Lili hapus karena mohon maaf tempatnya ini sempit. Oke, ya.
lihat contoh di sini, Bu Lili akan menuliskan contoh teks percakapan. Sebagai contoh misalnya Rina. Titik 2, jangan lupa ini tidak perlu dibahas tapi harus ada di dalam teks percakapan. Kemudian huruf besar, apa kabar Bu? Nah, ini sekalian nih membahas tentang huruf besar dan tanda petik. Oke, yang paling penting ini adalah titik 2. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu antara pewawancara mengungkapkan pertanyaannya itu diucapkan langsung, maka harus diberi titik 2. Begitu juga Bobo menjawab, Bobo, titik 2, kabar baik. Rin. Nah, seperti ini ya. Titik 2 harus dicantumkan, jangan sampai lupa kalian. Oke, ini penjelasan mengenai titik 2. Nah, sekarang kita akan lihat pada garis miring. Dalam bukumu memang tidak tercantum garis miring. Namun, Bu Lili perlu menambahkan satu hal supaya nanti dalam ejaan bahasa Indonesia kalian tidak terlalu banyak bebannya. Baik, mari kita perhatikan ke sini dalam garis miring. Oke, pada garis miring ini yang pertama digunakan dalam penomoran surat, alamat, dan penanda 2 tahun ajaran. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Yang pertama, ketika kita membuat surat, dulu di kelas 5 Bu Lili pernah sampaikan, kita membuat surat yaitu surat resmi. Contoh surat resmi. Nomor 23 garis miring surat keluar, biasanya disingkat garis miring lagi bulan 10 tahun 2009. Nah, itu garis miring, cantumkan garis miring. Itu pada surat. Pada alamat juga begitu. Contoh yang kedua, Jalan Sinar Utama 5 garis miring 4 nomor 3. Artinya kemungkinan besar itu adalah RT RW ya. Nah, ini selalu dicantumkan, diberi tanda garis miring. Berikutnya adalah penanda 2 tahun ajaran atau 2 tahun jabatan. Misalnya tahun pelajaran 2005-2006. Ya. Ini nggak boleh digantikan dengan strip, tidak boleh, tetapi kita gunakan garis miring. Yang kedua yaitu pengganti kata atau, tiap, dan per. Ingat, bukan per ya, tetapi per. Oke, Bu Lili masukkan contohnya. Bu Lili masukkan contohnya. Contoh di sini kita beri anak panah lagi supaya tahu bahwa ini adalah contoh di atasnya. Oke. Contoh yang pertama itu adalah atau. Adikku membawa oleh-oleh atau buah tangan. Nah, ya, di sini jelas adalah tanda garis miring. Berikutnya adalah tiap. Tiap. Harga buku itu Rp5.000 per pak. Oke, murah sekali, tapi nggak masalah. Yang ingin Bu Lili tekankan bukan murahnya, namun pembacaan di sini. Ini bukan
bukan garis miring 4, tapi itu dibaca, oh sorry, ini justru contoh yang ini ya, per 4 itu. Nah berikutnya adalah yang tiap. Tiap itu sebagai contoh Bu Lili tuliskan di akhir, yaitu dicari daun kelor akan dibeli 5.000 rupiah. Nah ini oke ya, ini bisa dikatakan sebagai per lagi, tiap juga boleh ya, jadi fungsinya sama, tiap lembar boleh, per lembar juga boleh. Oke anak-anak, video kali ini agak panjang tetapi tidak apa-apa. Harapan Bu Lili kalian mempunyai 2 ilmu dari sekian tanda baca yang ada. Nanti kalau kalian masih ada belum jelas, kalian bisa mempelajari PPT yang akan Bu Lili berikan, karena sebenarnya Bu Lili sudah buat PPT tetapi tidak terpikir bahwa PPT itu bisa Bu Lili masukkan ke dalam video pembelajaran. Maka kali ini belum Bu Lili masukkan ke dalam video pembelajaran, tapi nanti silahkan kalian buka PPT-nya. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Sukses selalu. Bye.